Paroki Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Hari ini juga kita umat Allah memeriahkan hari ulang tahun ke-144 dan pesta pelindung paroki kita. Semoga dengan perayaan ini umat paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda mampu meneladan Bunda Maria yang hidup suci murni dan imannya selalu teguh kepada Tuhan. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Engkau telah menaungi kami dengan roh-Mu. Semoga roh-Mu itu menyucikan jiwa, raga, dan roh kami, sehingga tetap terpelihara dengan baik sampai kedatangan Putra-Mu terkasih. Juga kami mohon sudilah mencurahkan rahmat-Mu kepada para pengurus gereja yang akan dilantik, dan kesatuan kepada umat di paroki ini yang pada hari ini memeriahkan hari ulang tahun ke-144 dan pesta pelindung paroki. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan akhir, bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni,
sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebab lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanannya. Ia menghimpun domba-dombanya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit.
Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku terkasih, supaya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap Minggu Advent, ada 4 hari Minggu Advent, menjadi kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Apakah kalau kita tidak menyiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan, Tuhan itu tidak datang? Tuhan tetap datang. Tetapi orang yang tidak siap, nasibnya sama seperti 5 gadis yang dikatakan oleh Tuhan itu ketika mereka mengetuk pintu, "Saya tidak mengenal kamu." Atau kalau kita tidak menantikan, seperti kambing yang dikatakan oleh Tuhan itu, "Ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan," dan seterusnya. Minggu lalu kepada kita disampaikan bagaimana mempersiapkan diri. Caranya minggu lalu dengan siap siaga, tetap waspada kalau Tuhan itu sudah datang. Minggu ini sikap yang diminta dari kita adalah sikap tobat. Tobat itu bukan hanya menyesal, bukan sekedar maaf, tetapi mengubah persepsi, mengubah cara pandang. Itulah bertobat. Maka pertanyaan yang hendak kita renungkan adalah bagaimana mempersiapkan kehadirannya dalam hidup sehari-hari. Tobat yang bagaimana yang harus kita buat.
Hari ini diperkenalkan kepada kita teladan dalam hal pertobatan. Tokoh itu adalah Yohanes Pembaptis. Kehadiran Yohanes Pembaptis dihubungkan dengan kehadiran Nabi Maleaki pada masa pembuangan, dalam mana Nabi Maleaki disebut sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Jelaslah bahwa yang dimaksud dengan suara yang berseru-seru di padang gurun adalah Yohanes Pembaptis yang akan datang, dan dia mempersiapkan kedatangan Yesus yang adalah Tuhan. Yohanes mempunyai peran untuk mempersiapkan kedatangannya, dan warta yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah warta pertobatan. Dalam hal apa Yohanes Pembaptis mewartakan, dan cara bagaimana dia mau mewartakan pertobatan? Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan dengan cara hidup tidak cacat dan tidak bercela. Memang Yohanes Pembaptis adalah figur karismatis yang menarik diri dari keramaian. Keseluruhan gaya hidupnya berbicara tentang figur Nabi sebagaimana digambarkan Nabi Elia. Pakaian Yohanes Pembaptis mirip dengan pakaian Nabi Elia. Makanannya adalah madu dan belalang. Ini menunjukkan asketisme dan pemurnian ritual. Dan dia hidup di padang gurun. Padang gurun selalu mempunyai sebuah arti penting dan khusus bagi pengarang kitab suci. Padang gurun adalah tempat kudus, tempat di mana Allah hadir dan bisa ditemukan. Padang gurun juga tempat untuk berjuang. Di padang gurunlah bangsa Israel selama 40 tahun berjuang berjalan sampai ke tanah terjanji. Di padang gurunlah juga Yesus dicobai oleh iblis. Dan ke padang gurun Yesus sering pergi untuk berdoa, berjumpa dengan Allah. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes mengajak banyak orang untuk membuka diri pada perubahan. Yohanes memulai pembaruan dari dirinya sendiri dengan hidup saleh, hidup suci, hidup tidak bernoda dan tidak bercacat di hadapan Allah. Bahwa banyak orang datang ke padang gurun mengandaikan bahwa Yohanes bertobat, dan di sana dia mengajak untuk pertobatan, dan dia menunjukkan diri sebagai orang yang sungguh bertobat. Selain berkhotbah dan mengajar, dia menyelenggarakan sebuah seremoni pembersihan sebagai simbol pertobatan bangsa dari dosa untuk mengubah hidup mereka dalam mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah. Yohanes adalah tokoh yang mempersiapkan jalan, membuka jalan, memperkenalkan juru selamat yang akan datang kepada manusia dengan cara hidup tidak bercela dan hidup tanpa cacat di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, peran Yohanes menjadi model bagi kita dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Peran Yohanes membantu kita untuk merefleksikan bahwa telah banyak Yohanes Pembaptis dalam hidup kita. Banyak orang telah berjasa menghantar kita untuk berjumpa dengan Yesus. Banyak orang telah berjasa menghantar kita untuk mengenal siapa itu Yesus, untuk mencintai Yesus, dan untuk melayani Yesus lebih baik. Jika kita lahir dalam keluarga Katolik, ada orang tua kita yang telah menjadi Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Yesus kepada kita, yang membawa kita untuk dibaptis, yang mengajarkan jalan-jalan Yesus kepada kita. Jika kita dibaptis menjadi orang Kristen setelah dewasa, maka banyak orang menjadi alat dalam hidup kita
sehingga akhirnya kita percaya dan mengikuti Yesus. Di samping itu ada banyak khotbah, pengajaran yang kita dengar, buku-buku tentang Yesus yang kita baca, ada bimbingan, retret yang mendampingi kita, dan banyak tokoh Kristen yang menjadi inspirasi bagi hidup kita. Kita mempunyai dewan pastoral paroki, seksi-seksi dan dewan lingkungan yang berjasa menghantar kita untuk berjumpa dengan Allah. Hal kedua yang dapat menjadi pelajaran dari Yohanes Pembaptis adalah bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan kabar gembira kedatangan Yesus dan menolong banyak orang untuk mengenal, mencintai, dan mengalami kasih Yesus dalam hidup kita. Kita mempunyai tugas mempersiapkan banyak orang untuk menyambut kedatangan Tuhan. Manusia membutuhkan manusia lain yang bisa saling menolong untuk membuat sebuah jalan lurus bagi Allah, agar Allah bisa bertemu dengan seluruh hidup manusia. Caranya yang sudah dipraktikkan Yohanes, tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Allah. Dengan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Allah, kita telah meluruskan jalan bagi Allah. Dengan itu kita telah mempersiapkan perjumpaan baik diri kita maupun orang lain dengan Yesus. Meluruskan jalan bagi Allah berarti menyiapkan segala sesuatu agar Allah tidak terhalang datang. Menyiapkan segala sesuatu agar manusia bisa berjumpa secara langsung dengan Tuhan. Untuk itulah dibutuhkan lembah harus ditutup, gunung harus direndahkan. Hanya dengan demikian kemuliaan Allah dinyatakan dan semua manusia akan melihatnya. Hari ini saudara-saudari kita yang telah terpilih baik sebagai Dewan Pastoral Paroki maupun seksi-seksi pun Dewan Pastoral Lingkungan akan dilantik dan diberkati. Mereka ini bertugas seperti Yohanes Pembaptis, mempersiapkan hati orang dan menghantar banyak orang untuk berjumpa dengan Yesus. Yohanes berjasa mempersiapkan banyak orang berjumpa dengan Yesus. Cara pertama yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah membuat hatinya bersih, suci, dan tanpa noda. Cara kedua, mewartakan dan menunjukkan siapa itu Mesias kepada murid-muridnya. Inilah anak domba Allah, ikutilah dia, kata Yohanes. Dan cara yang paling handal untuk menghantar orang untuk sampai kepada Yesus itu mulai dengan hidup murni dari diri sendiri, tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Allah. Panggilan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama yang hari ini akan dilantik menjadi Dewan Pastoral Paroki, seksi-seksi dan lingkungan, pertama-tama panggilan kita adalah menghidupi hidup kekristenan dengan tidak bercacat dan tidak bernoda. Mewartakan Yesus lewat cara hidup kita. Marilah menjadi Yohanes Pembaptis di paroki katedral ini. Itulah tanggung jawab kita sebagai yang dipilih, dan pilihan ini adalah pilihan Allah, dan hari ini dilantik dan diberkati. Semoga Tuhan memberkati dan menguatkanmu untuk senantiasa dapat tenaga menghantar banyak orang untuk berjumpa dengan Yesus.
Saudara-saudari terkasih, kita akan melaksanakan pelantikan Dewan Pastoral Paroki, pelantikan pengurus gereja, Dana Papap Roma Katolik, dan Dewan Pengurus Lingkungan di paroki kita. Marilah kita melaksanakannya dengan pertolongan Tuhan. Surat Keputusan Uskup Keuskupan Agung Medan nomor 778 garing PAR garing MK garing KA garing 12 garing 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pengurus Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Tak Bernoda Asal Katedral Medan. Uskup Keuskupan Agung Medan membaca permohonan Pastor Paroki RD Cesarius Petrus Mau sebagaimana disampaikan dalam surat bertanggal 4 Desember 2023 tentang susunan DPP Santa Maria Tak Bernoda Asal Katedral Medan. Menimbang 1. Bahwa masa bakti Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Tak Bernoda Asal Katedral Medan telah berakhir, perlu diberhentikan dan mengangkat pengurus yang baru demi kesinambungan pelayanan untuk memenuhi secara bersama-sama dan terkoordinasi kebutuhan serta kebijakan dalam pelayanan dan penggembalaan yang mantap dan merata bagi seluruh umat. 2. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan yang jelas dan resmi. Mengingat 1. Kitab Hukum Kanonik Kanon nomor 536 sampai 537. 2. Ketentuan pelaksanaan Reksa Pastoral Keuskupan Agung Medan. 3. Pedoman pelaksanaan Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Tak Bernoda Asal Katedral Medan tanggal 25 Januari 2020. Memperhatikan 1. Surat Keputusan Uskup Agung Medan nomor 602 garing par garing MK garing K garing 12 tahun 2018 9 Desember 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan pengurus Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Tak Bernoda Asal Katedral Medan. 2. Surat Keputusan Uskup Agung Medan nomor 638 garing par garing MK garing KA garing 12 garing 19 5 Desember 2019 tentang penyempurnaan susunan pengurus Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Tak Bernoda Asal Katedral Medan. Memutuskan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pastoral Paroki. Menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat pengurus Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Tak Bernoda Asal Katedral Medan masa bakti 2018 sampai 2023, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingginya atas segala pelayanan dan dedikasinya selama menjabat tugas tersebut. Kedua, mengangkat pengurus Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Tak Bernoda Asal Katedral Medan masa bakti 2023 2028 dengan susunan kepengurusan dan nama sebagaimana disebutkan dalam lampiran. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak pelantikannya pada tanggal 10 Desember 2023, berlaku untuk masa bakti 5 tahun sampai dengan 9 Desember
2028 dan atau berlaku terus sampai ada keputusan lain dari Uskup Keuskupan Agung Medan yang dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pastoral. Keempat, dengan diberlakukannya keputusan ini, maka surat keputusan Uskup Agung Medan nomor 602/par/MK/KA/12/18 9 Desember 2018 dan nomor 638/par/MK/KA/12/19 5 Desember 2019 dan atau segala hal yang isinya bertentangan dengan keputusan ini dengan sendirinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kelima, surat keputusan ini dapat diperbaiki atau disempurnakan apabila di dalamnya terdapat kekurangan dan atau kekeliruan. Demikian keputusan ini disampaikan diiringi doa. Semoga Tuhan memberkati. Ditetapkan di Medan pada tanggal 8 Desember 2023, Deus meus et omnia. Tanda Uskup Keuskupan Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, OFM Kap. Susunan pengurus Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Tak Bernoda Asal Katedral Medan, masa bakti 2023-2028. 1 Romawi, Dewan Pastoral Paroki Harian atau DPPH. 1. Ketua Umum RD Cesarius Petrus Mau, ex officio Pastor Paroki. 2. Wakil Ketua RD M. Marihot Simanjuntak, ex officio Vicaris Parokial. 3. Ketua Pelaksana 1 Johannes Baptista Adiarto Himawan Hutasoid. 4. Ketua Pelaksana 2 Albertus Muljadi. 5. Sekretaris 1 Yosef Agustinus. 6. Sekretaris 2 Andreas Korsini Putut Linggawisnu. 7. Bendahara 1 Erni Kristina. 8. Bendahara 2 Agnes Roswin Wijaya. 9. Anggota 1. Florentinus Nurgiantoro. 2. Juliana Sri Popi. 3. Vincentius Matondang. 4. Frater Martin Ruka CMM. 5. Suster Egidia Sitanggang SFD. 6. Suster Natalia Sitinja FSE. 7. Franciscus Saverius Indra Kusuma. 2 Romawi, seksi-seksi. 1. Seksi liturgi. 1. Paulus Asa Zohana Sarumaha. 2. Martinus Herlambang Semba. 3. Paulina Tiaras. 4. Nani Teresia. 5. Alexandra Mulyana Susilo. 6. Suster Viata Tarigan SFD.
2. Seksi pengembangan sosial ekonomi. 1. Anton Tandela. 2. Franciscus Saverus Tommy Indrajaya. 3. Eli Cecilia Hui. 3. Seksi katekese. Johannes Joseph Rudi Jamlean. 4. Seksi kerasulan kitab suci. Christopher Tarigan. 5. Seksi karya Kepausan Indonesia. Elizabeth Jenny. 6. Seksi kerasulan keluarga. Stanislaus Besli Sitinja. Seksi umum. Thomas Suwandi. 8. Seksi kepemudaan. Samuel Ferdinandus Pakpahan. 9. Seksi keamanan. Putra Penatar Sembiring. 10. Seksi komunikasi sosial atau Komsos. Febrina Betseba Sinulinga. 11. Seksi pendidikan. Johannes Boloni Ritonga. 12. Seksi hak. Livinus Nangki Sembiring. 13. Seksi evangelisasi. Victor Supardi. 14. Seksi kerasulan awam atau Kerwam. Matius Tua Sitohang. 15. Seksi pelayan luar biasa komunis suci. Franciscus Saverius Indra Kusuma. Ditetapkan di Medan pada tanggal 8 Desember 2023, Deus Meus et Omnia, Monsignor Cornelius Sipayung OFM Kap, Uskup Keuskupan Agung Medan. Apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik menjadi Dewan Pastoral Paroki, pengurus Dana Papa Roma Katolik, dan pengurus gereja lingkungan di Paroki Santa Maria di Kandung Tanpa Noda ini untuk masa bakti periode 2023-2028? Maukah saudara-saudari berjanji untuk tetap setia dalam pelayanan ini setiap saat? Apakah saudara-saudari bersedia berkorban demi kepentingan umat Allah dan saudara-saudari melayani sesuai dengan tugas yang saudara-saudari terima? Apakah saudara-saudari bersedia bekerja sama sebagai satu tim dan lebih mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadi? Maukah saudara-saudari berjanji untuk menjaga dan memelihara keutuhan serta kesatuan di dalam semangat kasih Yesus Kristus? Apakah saudara-saudari bersedia untuk terus-menerus dibina dan saling membina, serta membina diri sendiri bagi kepentingan umat Allah dan kemuliaan kerajaan Allah? Para Dewan Pastoral Paroki, pengurus Dana Papa Roma Katolik yang terpilih, dan para pengurus gereja lingkungan, ucapkanlah janji setia saudara-saudari di hadapan Allah dan di hadapan seluruh umat.
Para umat sekalian, kita telah mendengar kesediaan dan ikrar para Dewan Pastoral Paroki, pengurus Dana Papa Roma Katolik, dan para pengurus pastoral lingkungan dalam menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Sekarang marilah menyatakan iman kepercayaan. Aku percaya Santo Yohanes Pembaptis diutus oleh Bapa untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Juru Selamat, dengan mengajak segenap umat bertobat dan memberi diri dibaptis. Marilah kita membuka diri akan panggilan keselamatannya dan berdoa. Bagi para pejabat gereja, semoga Allah Bapa memenuhi para pejabat gereja dengan iman, harapan, dan kasih akan Kristus, agar mereka selalu menjadi saksi Injil-Nya yang mengundang kita untuk selalu tinggal di dalam kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
bagi para pemimpin dan pengabdi masyarakat. Semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin dan pengabdi masyarakat agar putranya Yesus Kristus menjadi sumber dan tujuan yang akan menerangi setiap kebijakan serta pengabdian mereka kepada masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderita sakit dan cacat di sekitar kita, semoga semangat bela rasa dan cinta kasih kami terhadap para penderita sakit dan cacat di sekitar lingkungan hidup semakin berkobar sehingga bersama dengan mereka kami kelak beroleh keselamatan abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Allah Bapa yang Maha Kekal memberikan rahmat kesatuan di tengah umat paroki kita. Semoga juga perayaan hari ulang tahun ke-144 dan pesta pelindung paroki kita menjadikan segenap umat semakin menjadi persekutuan umat Allah yang sehati sejiwa, mewujudkan kerajaannya di tengah-tengah umat manusia dengan teladan Bunda Maria dikandung tanpa noda. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Allah Bapa membimbing kita semua yang hadir di sini agar dengan penantian penuh pengharapan akan kedatangan putranya Yesus Kristus di masa Advent ini membangkitkan semangat menggereja kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari sejenak berdoa dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah yang Maha Baik, Engkau senantiasa mengundang kami untuk selalu tinggal bersamamu. Bukalah mata hati kami, agar hidup kami semakin terarah kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi puji syukur nomor 377.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami, yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami umatmu Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, menjadi saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman bila kelak Ia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius Sipayung, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.
Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, yang boleh menerima komuni kudus adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik atau yang sudah diterima resmi dalam gereja Katolik, sudah menerima komuni pertama dan tidak memiliki halangan gerejawi. Terima kasih.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus Putramu yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Peliharalah roh, jiwa, dan raga kami, sehingga dapat senantiasa mengharapkan kedatangan Putramu yang penuh kemuliaan, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Selamat pagi bagi Bapak Ibu dan para imam yang ada pada pagi hari ini. Selesai misa ini, kita akan merayakan perayaan syukuran 144 tahun gereja kita. Dihimbau bagi kita semua untuk bisa bersama-sama merayakan di luar ruangan gereja kita. Jadi setelah misa dihimbau agar kita semua bisa bersama-sama merayakan di area gereja yang telah panitia siapkan. Dan bagi para pengurus lingkungan, para imam, kita telah menyediakan kursi khusus supaya setiap lingkungan nantinya mengutus 4 orang pengurus lingkungan yang bisa duduk di tempat yang telah kita sediain. Dan juga para biarawan, biarawati agar dapat nanti duduk di tempat yang memang telah kita sediain. Bagi umat yang secara keseluruhan dapat bersama-sama merayakan di sisi bagian yang memang telah disediain juga oleh penerima tamu. Dan diharapkan kita nantinya dalam perayaan ini, panitia juga telah menyediakan area bajar di belakang gereja. Diharapkan kita supaya bisa sama-sama juga memeriahkan pesta bajar di belakangnya. Demikian yang dapat panitia sampaikan. Terima kasih. Umat diundang berdiri. Tuhan bersamamu. Marilah menundukkan diri menerima berkat Tuhan. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita bernyanyi puji syukur nomor 632.